Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Anak-anak sekalian, pada hari ini tanggal 12 Januari, Kamis 12 Januari 2023, kita akan melaksanakan pembelajaran pada materi waris dalam perspektif syariat Islam. Anak-anak sekalian, akan tetapi sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, untuk memulai pembelajaran pendidikan agama pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan khusyuk. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, seperti yang telah diprogramkan oleh kepala sekolah kita dalam pembelajaran, sebelum pembelajaran kita diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran selama 15 menit. Oleh karena itu, pembiasaan yang insyaallah barokah ini akan dipimpin oleh Ananda Alden Zorif. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pendidikan agama pada pagi hari ini, marilah kita mengaji terlebih dahulu agar hati kita bisa lebih tenang. Dimulai dengan Abatasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in
Alhamdulillah dibacakan Al-Quran bersama-sama yang dipimpin oleh Mas Alden Dorif. Mudah-mudahan kita di majelis hadza, majelis taklim, majelis zikir, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemanfaatan minat dunia hatal akhirah. Amin. Anak-anak sekalian, sebagai warga Indonesia, untuk menambahkan cinta kita terhadap bangsa ini, mari kita lantunkan lagu Indonesia Raya, supaya di setiap kegiatan kita, di setiap apapun itu, kita mencintai bangsa ini dengan tulus dan penuh pengorbanan. Dalam ini, lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ananda Arisa Putri. Kepadanya dipersilahkan untuk maju ke depan. Oke, baik teman-teman, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum itu diperkenankan teman-teman untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu di bumi. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, Pak Cip absen terlebih dahulu ya, sebagai bukti kedisiplinan dari Anda semua. Mudah-mudahan niat baik jenengan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Adrian Dwi Fitrianto, Akbar Panji, Hadir, Pak. Alden Dani Suara, Alden Zorim, Hadir, Pak. Alifa Alia, Alicia, Amanda Valeria, Arisa Putri, Berlin, Hadir. Elsa Marsabila, Farel, Vinda, Hadir Pak. Friska, Hadir. Geniari, Hadir. Ivankara, Hadir Pak. Jasmine, Hadir Pak. Kanaka, Hadir Pak. Kanaya, Hadir Pak. Kaila, Hadir Pak. Lendra, Hadir, Pak. Lydia, non muslim. Siap. Oke. Muhammad Zidan, Muhammad Fauzan, Muhammad Rafi, Hadir, Pak. Muhammad Reza, Hadir. Nabil Falaki, Nabila Ananda, Hadir Pak. Perlindungan non muslim. Oke. Rahma Almira, Hadir Pak. Rido Aisyah, Hadir, Pak. Rian Joseph, non muslim juga. Ya. Salsabila Nazifa, Stefania. Oke, terima kasih semuanya masuk semua. Alhamdulillah.
Kita lanjutkan kepada sesi proses belajar. Toyib, anak-anakku sekalian, tadi Pak Haji sudah mengabsen diri kalian. Alhamdulillah semuanya semangat, semuanya hadir, kecuali yang memang ada udzur syar'i yaitu non muslim, maka kita wajib toleransi. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas tentang warisan, kita sejenak menjelaskan tentang pelajaran yang kemarin kita pelajari bersama-sama. Masih ingat? Tentang masalah apa? Bersyukur. Oke. Bersyukur kalian dilakukan dengan beragama Islam bersyukur, punya Tuhan namanya Allah bersyukur, punya Rasulullah Muhammad SAW bersyukur, punya teman kayak gini hebat-hebat, cantik-cantik dan ganteng bersyukur. Kemudian yang paling tidak bisa dilupakan, setiap kali kita melakukan kegiatan satu dengan yang lain saling memberikan motivasi. Oke, anak-anak sekalian, kita kemarin sudah menjelaskan syukur karena kita dilahirkan dengan Islam, dilahirkan dari rahim ibu bapak yang muslim, yang soleh solehah. Kemudian kita bisa berbakti kepada mereka dengan sepenuh hati, itu adalah bentuk syukur. Anak-anak sekalian, syukur itu kita lanjutkan di materi waris. Anakku, waris itu kalau Pak Haji pahami, kalian mendapatkan harta tanpa melalui usaha. Nggih, paham? Kalian mempunyai banyak estimasi harta yang ada di bapak jenengan, ibu jenengan, saudara jenengan, pokoknya yang ada pertalian persaudaraan, ada pertalian darah, ada pertalian agama dan lain sebagainya akan mendapatkan warisan. Oke, paham dari sini? Toyib, anak-anak sekalian, kita bergeser, kita lanjut pada pembelajaran ilmu mawaris. Akan tetapi alangkah baiknya untuk menambahkan semangat, untuk menambahkan kehangatan kondisi pembelajaran ini, kelas yang insya Allah barokah ini, mari kita buka dengan yel-yel kejayaan dan kebesaran kita semanisda yang pada saat ini, yang pada momen ini akan dipimpin oleh Muhammad Fauzan. Kepadanya dipersilahkan. Ya teman-teman, karena kita sudah melatih yel ini sudah lama untuk bersemangat kita hari ini, mari kita membunyikan yel semangat kita. Siapa kita? Semanisda. Siapa kita? Semanisda. Semanisda. Jaya, jaya, luar biasa. Amin. Allah. Anak-anak sekalian, tadi sudah diberikan yel-yel semangat oleh Mas Fauzan. Mudah-mudahan pembelajaran ini semangat juga seperti halnya yel-yel semanisda kita. Anak-anak sekalian, kemudian kita akan bahas apa yang namanya warisan. Tapi sebelumnya Pak Ajib akan mengetengahkan di hadapan kalian yaitu kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar daripada waris, ilmu waris dalam konteks syariat Islam. Yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Jadi ada waris yang tidak berdasarkan syariat. Entah apa itu Pak Haji kurang tahu. Tapi yang pasti warisan ini, ilmu waris ini sudah dulu di era Nabi Muhammad sudah dijelaskan, sudah sangat gamblang sekali. Oke, artinya kita mempunyai keinginan
meyakini kebenaran itu. Kemudian peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam syariat Islam. Waris itu memang kita mendapatkan harta tidak dimulai dari usaha kita. Oleh karena itu sebagai anak bangsa katakanlah, sebagai saudara kita harus peduli dengan yang lain. Jangan sampai goro-goro warisan, paten-patenan. Kemarin banyak itu ada anak yang tidak mengakui ibunya. Karena apa? Tidak diberikan warisan. Maksudnya luar biasa itu ya. Kita sangat prihatin sekali. Oke, berikutnya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ini kita akan breakdown di indikator kompetensi dasarnya, ya. Artinya kita tahu bagaimana waris itu apa, kemudian ketentuannya di Indonesia itu seperti apa. Berikutnya adalah mempraktekkan pelaksanaan pembagian warisan. Kalau katakanlah istri yang tidak mempunyai anak itu dapat berapa, suami yang tidak punya anak dapat berapa, dan dapat dari istrinya atau istri dapat dari suaminya atau dari ayahnya dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Anak-anak sekalian, untuk membahas tentang warisan dalam perspektif syariat Islam, Pak Haji telah membentuk 5 kelompok untuk mendiskusikan isu-isu yang berkembang di masyarakat berdasarkan modul pendidikan agama Islam, berdasarkan YouTube yang sudah muktabar, katakanlah keilmuannya, katakanlah seperti kayak Profesor Quraisy Shihab, kemudian Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abu Somad itu sudah kompeten sekali dalam hal kajian waris perspektif syariat Islam. Oleh karena itu, Pak Haji akan memberikan LKPD untuk membantu kalian dalam memahami waris dalam perspektif syariat Islam. Oke. Berikutnya yaitu ada itu sudah ya, sudah. Kemudian kelompok 1, kemudian kelompok berapa ini 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5. Oke, anak-anak sekalian, nanti bisa dibuka LKPD-nya yaitu di aktivitas 3 nanti ya. Kita di aktivitas 3, tapi sebelumnya nanti bisa ditulis-tulis. Yang penting jangan digambar Doraemon ya. Doraemon atau apa gitu ya. Oke. Anak-anak sekalian, tadi Pak Haji telah menjelaskan kompetensi dasar sekaligus tadi sudah memberikan LKPD yang sebagai pendampingan untuk memahami lebih dalam, lebih luas terhadap pemahaman waris perspektif syariat Islam. Kemudian dalam belajar itu kalian akan adanya tujuan-tujuan pembelajaran, yaitu seperti yang ada di hadapan kalian. Tujuan yang pertama, setelah Pak Haji menjelaskan dari kompetensi dasar, kita setelah mengamati gambar nanti setelah berproses nanti kalian bisa menunjukkan keyakinan kebenaran adanya waris berdasarkan syariat Islam dengan benar, karena yang membawa ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita mengimani apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad. Salah satunya ilmu waris itu adalah sebuah keniscayaan. Okay? Kalaupun kita tidak membaginya, oke, tapi jangan sampai kita mengingkari, karena bisa berdampak pada keimanan kita. Oke, berikutnya mendengarkan penjelasan guru
siswa mampu menunjukkan sikap peduli, ya. Nanti setelah ini kalian katakanlah lebih peduli terhadap ibu, bapak, saudara dan lain sebagainya yang secara estimasi nanti kamu dapat warisan dari sana. Begitu juga kepada orang lain. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Begitu juga dalam warisan, ya. Kemudian setelah diskusi dengan kelompok nanti, ya, oke, kalian mampu menjelaskan ketentuan warisan dalam Islam dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi antar kelompok, kalian mampu menganalisis hikmah ketentuan waris dalam Islam dengan benar. Nanti bisa mengerjakan itu, dapat berapa, di mana. Kemudian terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktekkan pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam dengan tepat. Karena ini ada rumus-rumusnya dan saya yakin kalian mampu. Karena adalah ini berhubungan dengan matematika. Ada KPK, ada PBB, nanti ya. PBB nanti bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Boten. Oke. Sudah? Bisa dipahami? Ya. Oke, anak-anak, tadi Pak Haji menjelaskan tentang terkait warisan dan yang terakhir tadi ketentuan pembagian. Dan sekarang Pak Haji akan memberikan pendampingan, yaitu langkah-langkah pembelajaran dalam konteks kita selama 2 kali 45 menit, kayak seperti sepak bola. Oke, tapi sepak bola kan ada ingiritannya. Oke, yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah, ya. Masalahnya nanti bisa dicari di sekitar sekolah, bisa di sekitar masyarakat. Oke, kemudian mengorganisasikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kemudian membimbing penyelidikan secara kelompok seperti yang kalian pada siang hari ini, ya. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Nanti setelah diskusi mungkin dikembangkan lebih baik dan lebih luas. Dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kelas? Jelas. Oke, anak-anak, seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, bahwasanya dalam warisan itu butuh yang namanya penjelasan, pemahaman. Salah satunya adalah YouTube yang Pak Haji tampilkan. Insya Allah ini muktabah. Ini bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Oke, beliau adalah Ustadz Adi Hidayat. Meskipun secara organisatoris beda dengan Pak Haji, tapi tak masalah, tidak menjadikan belajar itu terhenti. Oke, anak-anak, ini adalah bagaimana Ustadz Adi Hidayat menjelaskan warisan, gitu ya. Seperti yang kalian dapatkan LKPD, di situ juga ada modulnya, ada materinya, ya. Kemudian Pak Haji tambahkan lagi YouTube, insya Allah di situ bisa dipertanggungjawabkan. Oke, karena waris itu kan model syariat yang lumayan lama, gitu ya, di era Nabi Muhammad SAW. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa. Oke, anak-anak, kita lanjut setelah kita melihat memahami, membaca dari tayangan dan buku modul jurnal yang telah Pak Haji berikan. Saatnya adalah diskusi. Oke, diskusi sesuai dengan kelompoknya. Kemudian nanti presentasi yang dalam diskusi ini Pak Haji beri waktu selama 15 menit, ya. Saya kira sudah cukup, dan nanti dipresentasikan di hadapan teman-teman kalian. Yang mau tanya monggo, mau memberikan masukan monggo, mau memberikan motivasi monggo,
Yang penting dalam proses ini kalian bisa nyaman, kalian bisa menemukan ide baru, dan kalian bisa berproses sesuai yang semestinya. Oke? Diskusi selama 15 menit kita mulai sekarang. Yang tadi tawaran Senin laki-laki apa sih? Anak-anak, waktunya berdiskusinya selesai ya. Selama 15 menit selesai ya. Waktunya sekarang adalah presentasi apa yang kalian temukan, solusinya, jawabannya, solusinya dikemukakan di hadapan teman kalian, di hadapan kelompok yang lain. Ada yang mau bertanya, ada yang memberikan semangat, masukan dan lain sebagainya, silakan. Sesi presentasi dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Masalah yang kami temukan yaitu adalah Sambo adalah seorang muslim yang terpidana dalam kasus pembunuhan Supardi, bos pabrik gula. Setelah ditelusuri, ternyata Supardi adalah adik dari Sambo X, entah karena dendam atau iri. Seorang kakak rela membunuh saudaranya sendiri atau persaingan dalam ekonomi yang menyebabkan Supardi merenggang nyawa. Setelah diidentifikasi dari kepolisian, ternyata kematian Supardi dinyatakan dalam telekonferensi disebabkan minum kopi yang sudah diracuni dan masuk kategori pembunuhan berencana. Dalam syariat Islam, seorang yang membunuh menyebabkan dirinya tertolak dalam mendapatkan harta warisan. Setelah melihat LKPD dan media YouTube yang sudah ditayangkan oleh Pak Ajib, ya jawaban solusi yang kami temukan adalah pembunuhan budak, kafir, perzinahan anak dengan bapaknya meski bapak biologis. Itu adalah orang yang tidak bisa menerima warisan. Oke. Dari teman-teman yang lain, dari kelompok yang lain, sudah jelas? Sudah ya. Sekaligus ini sebagai refleksi untuk kita semua langsung. Jadi anak perzinahan itu tidak bisa mewarisi bapaknya seperti yang disampaikan dari kelompok perwakilan kelompok 1 ya. Budak juga tidak bisa. Kemudian kafir juga tidak bisa karena secara agama sudah terpisah, syariatnya udah lain. Dan bagus sekali jawabannya. Kemudian kasus yang ditemukan ini sangat up to date dan bisa dicari di link-link di media massa, di koran dan di televisi. Oke, kelompok 1 diberikan aplaus bersama-sama. Terima kasih, silakan. Anak-anak sekalian,
setelah kelompok 1, sekarang kelompok 2. Ada permasalahan apa yang kalian temukan? Kemudian punya jawaban dan solusi. Silakan dipersilakan untuk Ananda Bernit untuk memberikan satu penjelasan dan jawaban. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini permasalahan yang ditemukan oleh kelompok saya ini tuh dalam sebuah pernikahan. Ini dikisahkan seorang laki-laki ini baik hati, namanya Dewa. Ia adalah suami dari si Tara. Nah, perempuan muslimah, ya Tara ini tuh adalah perempuan muslimah yang taat gitu. Jadi pernikahan mereka ini tuh lantaran atas perjodohan, mereka itu dijodohkan. Nah, Dewa ini sebelumnya tidak tahu siapa calon istrinya. Begitu pula sebaliknya dengan istrinya yaitu Tara. Nah, suatu hari setelah adanya resepsi, Dewa ini kecapean, kemudian pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter, ternyata Dewa ini itu meninggal dunia karena serangan jantung. Nah, Tara kan akhirnya menjadi janda meski ia belum merasakan hubungan dengan si Dewa ini. Nah, persoalannya bagaimana bagian yang didapat oleh si Tara, warisan yang didapat oleh si Tara ini bagaimana? Nah, menurut kelompok kami setelah membaca LKPD dan melihat YouTube yang ditayangkan oleh Pak Ajib, kami menemukan beberapa solusi bahwa Tara ini tetap mendapatkan warisan. Karena sebab-sebab orang mendapatkan warisan itu salah satunya adalah pernikahan. Nah, meski belum melakukan hubungan suami istri atau dengan kata lain jima, Tara ini itu tetap mendapat warisan dan bagian warisan tersebut itu 0,5% dari kata si suami. Ya. Oke, bagus ya. Permasalahannya bagus, kemudian jawabannya juga bagus, solusinya juga bagus. Kita bisa estimasi ke kita sendirilah, merefleksi kita sendiri. Jadi apapun itu pernikahan tetap menyebabkan dirinya mendapatkan warisan. Oke. Dari sini ada pertanyaan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, terima kasih. Saya kuatkan lagi sekali lagi bahwasanya pernikahan adalah salah satu yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan meskipun belum pernah jima, meskipun belum pernah melakukan hubungan badan dengan suami istri. Oke, selanjutnya adalah kelompok berapa ini? Kelompok 3. Siapa yang menjadi juru bicara? Oke, Mbak Arisa, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberitahukan permasalahan yang kita dapat dan kita akan mencoba menjawab sebisa kita. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanya nanti ya. Jadi permasalahan yang kita dapat itu, ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah pewarisan. Nabi Muhammad membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam itu tidak adil. Dalam hukum waris Islam setiap pribadi, apakah ia laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Dan di dalam Al-Quran sendiri itu ahli waris yang berhak menerima itu ada 25. Coba sebutkan. Jadi sesuai dengan yang ada di dalam LKPD ini dan juga YouTube yang sudah ditayangkan oleh Pak Ajib, dalam pembagian ahli waris kan terdapat 25 di Al-Quran. 15-nya itu ahli waris laki-laki atau disebut asobah, dan untuk ahli waris perempuan itu ada 10. Dan untuk ahli waris laki-laki itu terdapat 3 ya yang dipentingkan. Kalau yang perempuan itu terdapat 5 gitu. Oke, dari sini dari pemaparan permasalahan, kemudian jawaban, solusi dan lain sebagainya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Gak ada. Kelompok 2? Gak ada. Kelompok 3? Ada. Silakan.
Iya Mas, yang mau ditanyakan apa Mas? Oke, saya Givangkara dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan perihal seumpama kalau ahli warisnya itu masih hidup, kira-kira siapa yang didahulukan untuk mendapat warisannya itu? Oke, terima kasih Mas Givangkara. Silakan kelompok 3 ada yang menjawab? Oke, silakan. Jadi dari yang 15 orang tadi kan laki-laki, terus yang diambil itu cuma 3, ada suami, ayah, dan anak laki-laki. Terus dari ke 10 tadi yang perempuan diambil cuma 5, ada istri, anak perempuan, 7 perempuan dari laki-laki, ibu sama saudara perempuan. Tuh. Oke, terima kasih. Gimana Mas Givangkara? Jelas? Yang lain jelas? Jelas. Refleksinya memang Islam itu agama yang sangat adil. Siapapun itu kalau mempunyai hubungan darah, mempunyai hubungan pernikahan, mempunyai hubungan agama, itu mendapatkan haknya, mendapatkan bagiannya. Itu adalah sesuatu yang adil, okay? Dan itu sangat sesuai dengan kodrat manusia, okay? Oke? Itu sebagai refleksi. Mudah-mudahan refleksi itu bisa memberikan kemanfaatan untuk kelompok 3, untuk kelompok 2, untuk kelompok 1, untuk kelompok 4, dan untuk kelompok 5. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, demikian dari pemaparan kelompok 3. Selanjutnya adalah pemaparan permasalahan yang didapat oleh kelompok 4. Kami persilahkan kelompok 4 untuk mepresentasikan. Ada yang ingin disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givangkara dari mewakili kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami atas permasalahan yang ada di soal ini. Soalnya yaitu Halimah adalah muslimah yang meninggal karena tertabrak kereta api. Nah, kemudian dia itu punya ahli waris, suaminya namanya Sumitra Al-Hafiz, dan 2 orang saudara namanya Husna dan Dalila. Bila mana Halimah mempunyai total kekayaan sejumlah 7 juta, berapakah bagian yang didapat oleh suaminya yang Al-Hafiz dan juga 2 saudara perempuannya yaitu Husna dan Dalila? Oke, itu tetangga jenengan nggih? Oh iya. Nggih. Nggih. Oh, nggih, nggih. Jarak 5 langkah. Jarak 5 langkah, betul. Mungkin lebih spesifiknya akan dijelaskan di depan bagaimana? Boleh? Dipersilakan. Oke, jadi untuk menjawab persoalan yang telah diberikan di lembaran ini, yang pertama itu kan Halimah itu meninggal. Nah, ahli warisnya kan ada suaminya, terus sama saudaranya perempuan 2, Hasna dan Dalila. Nah, suaminya ini dapat bagian setengah karena dia nggak punya anak, jadi apa itu dibagi ke saudara perempuannya juga. Hasna dan Dalila dapat bagian 2/3. Nah, kemudian ini ada asal masalahnya. Ini tuh sudah rumusannya dari sananya. Jadi ketentuannya itu ada 6, 8 sama 12. Tapi kita pakai yang 6 karena agar 7 jutanya itu bisa habis. Kalau pakai 8 atau 12 kan kelebihan, nanti nggak bisa rata. Jadinya didapat hitung-hitungannya si suaminya ini 6 ini dibagi setengah jadi 3 bagian. Kemudian Hasna dan Dahlia ini 6 dikali 2/3 dapat 4 bagian. Karena asal masalahnya lebih kecil, maka penyebutnya ditambah sehingga menjadi 7. Ini ditambah 1 jadi 7. Terus kan suaminya ini dapat 3 bagian. Nah, akhirnya
menyebutnya ini pakai yang 7 karena ini terlalu kecil. 3/7 ini dimasukkan ke sini, ya ini, terus ini ke sini. Nah ini yang 3 itu ditaruh sini, 3/7 ditaruh per ini ya. Terus dikali 7 juta, jadi didapat 3 juta. Kemudian Hasna dan Dahlia 4 bagian 4/7 kali 7 juta, didapat hasilnya 4 juta. Begitu. Jadi pas ini ya. Ini pas. Gak ada yang kurang. Oke, bagus. Ada pertanyaan, Badan? Udah jelas ya, sangat jelas sekali. Oke, terima kasih kepada Mas Bimangkara. Dipersilakan kembali. Anak-anak sekalian, tadi pemaparan hasil kesimpulan refleksi telah kita lewati, telah kita pahami bersama-sama. Kemudian pembelajaran ini selesai dan berdoa. Akan tetapi sebelum berdoa, Pak Ajib mengingatkan untuk mengerjakan post-test yang Pak Ajib kirim melalui Google Drive. Oke, silahkan dikerjakan selama 5 menit. Boleh santai-santai, tapi jangan sampai kesantaian ya. Oke. Terima kasih anak-anak telah mengerjakan post-testnya dan bagus-bagus nilainya. Untuk mengingatkan kembali pelajaran yang akan datang, minggu yang akan datang, membahas masalah apa? Membahas masalah peradaban Islam. Peradaban Islam, karena Islam itu mempunyai peradaban ya. Setelah itu kita bahas sejarah ya. Oke. Anak-anak, waktunya untuk berdoa, dan pada kesempatan ini kepada Ananda Mas Akbar, padanya dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, agar pelajaran pada hari ini kita diberkahi dan diberi kemudahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Akbar. Oke, dari saya cukup sekian. Tetap jaga semangatnya, jaga sehatnya. Ila liqa ma'assalamah minni kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.